Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang bangsa Rum. Ia putra Ais bin Nabi Ishak alaihissalam. Ibunya salah seorang putri Nabi Lut alaihissalam. Ia termasuk salah seorang pria yang cerdas, berbudi lagi bijaksana. Ayahnya adalah seorang hartawan yang kaya raya, yang memiliki begitu luas kebun dengan beraneka ragam buah-buahan, serta memiliki ternak yang begitu banyak, seperti onta, lembu, domba, kuda, keledai, dan himar. Setelah ayahnya meninggal dunia, maka seluruh kekayaannya diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam memiliki 3 istri. Salah satu istrinya yang bernama Dewi Rahma merupakan putri Afrayim bin Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam dianugerahi 12 kali mengandung istrinya. Jadi istrinya setiap melahirkan kembar 2 laki-laki dan perempuan. Nabi Ayub alaihissalam juga menyampaikan syariat agama Allah dan mendirikan masjid-masjid. Nabi Ayub alaihissalam biarpun orang kaya raya, Nabi Ayub alaihissalam tidak sombong, tidak kikir, namun sebaliknya suka menyantuni anak yatim piatu seperti anak kandungnya sendiri. Nabi Ayub suka menyantuni janda-janda seperti halnya seorang suami yang menyayangi dan melindungi istri-istrinya. Nabi Ayub alaihissalam juga menyantuni fakir miskin seperti halnya saudara-saudaranya sendiri. Bahkan masyarakat yang masuk ke dalam kebunnya tidak dilarang. Silakan, diperbolehkan untuk menikmati dan memetik buah-buahannya. Bahkan Nabi Ayub juga menyantuni orang tua jompo, dan dijadikannya orang tua itu seperti orang tua kandungnya sendiri, penuh dengan kasih sayang. Oleh karena itu, karena Nabi Ayub merupakan orang yang mulia, pemurah, bijaksana, serta taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iblis laknatullah begitu benci kepada Nabi Ayub. Suatu hari Allah menegur iblis. Hai iblis, tidakkah engkau melihat Ayub, orangnya pemurah, dermawan dan taat ibadah kepadaku? Kenapa kamu tidak bisa mengambil barang sedikit mencontoh saudara Ayub? Lalu iblis pun menjawab, ya Allah, Nabi Ayub taat ibadah kepada engkau karena engkau telah memberikan kesehatan. Dan Nabi Ayub pemurah dermawan karena kau berikan kekayaan. Seandainya Nabi Ayub miskin, sakit-sakitan, pasti tidak akan taat ibadah kepadamu, jawab iblis. Lalu Allah menjawab, wahai iblis, sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau bahwa Nabi Ayub kemuliaannya, dermawannya, ketaatannya kepada aku itu karena keikhlasan dan ketulusannya, bukan karena kekayaan, bukan karena kesehatan. Lalu iblis menjawab, ya Allah, izinkan aku untuk menguji Ayub sampai di mana kebaikan, ketaatannya, kemuliaannya. Lalu Allah pun mengizinkan, silahkan kalau kamu ingin mengujinya. Namun 2 yang harus kamu jaga, yang kamu harus perhatikan. Yang pertama, jangan engkau sentuh kolbunya, hatinya. Dan yang kedua, jangan engkau sentuh lidahnya. Karena apa? Karena hati adalah tempat Nabi Ayub selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah Allah berikan. Dan lidah sebagai tempat berzikir,
mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Allah melarang iblis untuk mendekati hati dan lidahnya. Akhirnya iblis pun segera pergi dan menyeru, berteriak sekeras mungkin, memanggil seluruh setan-setan yang ada di bumi ini. Maka seluruh setan pun bergegas menuju panggilan iblis. Wahai Tuanku, ada apa gerangan sehingga Tuhan memanggilku sekeras ini? Lalu iblis menjawab, wahai saudara-saudaraku, hari ini aku mendapatkan tender yang besar. Dulu aku pernah mendapatkan tender untuk mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga ke bumi. Sekarang aku akan memperdaya Nabi Ayub. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk memperdaya Nabi Ayub. Alkisah, keesokan harinya, maka setan membakar seluruh kebun Nabi Ayub alaihissalam beserta ternak-ternaknya sampai habis tidak tersisa. Lalu iblis pun mendatangi Nabi Ayub yang lagi sholat. Wahai Ayub, kenapa kamu tenang-tenang sholat saja? Apakah engkau tidak tahu bahwa seluruh kebun dan ternakmu telah habis oleh Allah dibakar? Namun Nabi Ayub tetap sholat. Setelah sholat, Nabi Ayub pun menjawab, wahai iblis, sesungguhnya kebun dan ternak yang begitu banyak itu hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah saatnya Allah mengambil kembali. Lalu Nabi Ayub pun menunaikan sholatnya lagi. Akhirnya iblis pun pulang dengan malu, sakit hati dan marah karena telah gagal menguji Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya keesokan harinya iblis pun bergerak lagi. Ketika anak-anak Nabi Ayub lagi berkumpul di salah satu rumah anaknya Nabi Ayub yang tertua sedang makan bersama-sama, maka pada saat itu setan-setan mengepung rumahnya dan menghancurkan rumahnya dan melempari anak-anak Nabi Ayub dengan batu sampai meninggal semuanya. Ada yang meninggal sedang memegang cangkir, ada yang meninggal sedang menyuap nasi, bermacam-macam, seluruhnya meninggal, tidak ada satupun yang tersisa. Lalu iblis pun mendekati Nabi Ayub yang sedang sholat. Wahai Ayub, kenapa kamu masih juga sholat? Allah telah menurunkan bencana dan hancur seluruh rumahmu, bahkan anak-anakmu mati semuanya. Nabi Ayub pun tetap sholat. Setelah selesai sholat, Nabi Ayub pun menjawab, wahai iblis, sesungguhnya anak-anakku adalah titipan dari Allah. Maka itu sudah menjadi kehendak Allah kalau Allah mengambil titipannya lagi. Lalu Nabi Ayub pun sholat kembali. Dan iblis pun begitu malu pergi meninggalkan Ayub dengan marahnya yang luar biasa. Karena sudah 2 kali memperdaya Nabi Ayub gagal. Dan yang ketiga kalinya iblis pun murka. Akhirnya Nabi Ayub ketika sholat lagi dalam keadaan sujud, maka ditiupnya lah Nabi Ayub hidung dan mulutnya, sehingga Nabi Ayub terasa sesak napasnya, terasa kembung perutnya. Lalu Nabi Ayub pun tidak bisa lagi menahan rasa sakit. Bukan hanya itu, iblis pun segera memberikan penyakit dari ujung rambut sampai ke telapak kaki Nabi Ayub pun dipenuhi belatung, nanah, darah. Yang jelas Nabi Ayub penuh dengan kuman-kuman, penuh dengan
luka-luka yang mengeluarkan bau busuk, yang akhirnya tetangga-tetangganya menjumpai Dewi Rahma. Wahai Dewi Rahma, aku minta pergilah kamu dari desa ini, karena semua masyarakat tidak mau tertular oleh penyakit suamimu dan bau busuknya. Akhirnya Dewi Rahma pun pergi meninggalkan rumahnya sambil mengambil kain yang ada dan menggendong Nabi Ayub alaihissalam, lalu pergi mencari tempat tinggal yang baru. Sambil menangis, Dewi Rahma berdoa, ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah. Berilah kami Allah kesabaran dan ketabahan. Kami telah terusir dari rumahnya sendiri, dari kampung halamannya sendiri. Lalu Dewi Rahma pun setelah berjalan beberapa lama kemudian menjumpai rumah gubuk yang sudah tua, yang tidak ada penghuninya, dan rumah itu letaknya dekat tempat pembuangan sampah. Disitulah Nabi Ayub dibaringkan. Lalu Dewi Rahma pun pergi mencari makanan. Kadang mencari di pasar, kadang mencari tempat di pabrik roti. Namun setelah tahu, lama-kelamaan Dewi Rahma pun diusir dan tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Begitu juga di tempat tinggalnya. Maka di lingkungan tempat pembuangan sampah pun mulai tahu. Lalu berkata kepada Dewi Rahma, wahai Dewi Rahma, ternyata engkau adalah istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Aku minta kau harus pindah dari sini, karena aku takut nanti penyakit suamimu akan menular kepada kami dan bau busuknya yang tidak tahan. Kalau kamu tidak segera pergi, maka aku akan melepaskan semua anjing-anjingku untuk mengejarmu dan menggigitmu. Akhirnya Dewi Rahma pun pergi lagi, mengambil kain-kainnya, menggendong Nabi Ayub alaihissalam, pergi lagi sambil menangis, ya Allah, betapa sedihnya kami ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah. Berilah kami ya Allah kesabaran ya Allah. Dan berilah kami tempat tinggal ya Allah. Dewi Rahma berjalan jauh meninggalkan kampung halaman. Setelah jauh dari masyarakat, Dewi Rahma akhirnya membuat sebuah gubuk ala kadarnya. Yang penting tidak kena sinar matahari dan tidak kena hujan. Disitulah Dewi Rahma membentangkan tikar yang sudah lusuh, jelek compang-camping, dan dibaringkannya lah Nabi Ayub alaihissalam dengan bantalnya dari batu. Lalu Dewi Rahma pun pergi. Pada saat itu Nabi Ayub pun bangun. Wahai Dewi Rahma, hendak kemanakah engkau? Apakah engkau juga akan meninggalkan aku seorang diri? Lalu Dewi Rahma pun menjawab, wahai Nabi Allah, sungguh aku tidak akan mau meninggalkan kamu. Aku akan tetap setia bersamamu. Aku pergi sebentar untuk mencari makanan untukmu. Karena dalam kisahnya, Nabi Ayub memiliki 3 istri yang 2 minta cerai. Jadi tinggal Dewi Rahma lah yang setia mendampingi Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Dewi Rahma pun mencari makanan dan tidak menjumpai. Akhirnya Dewi Rahma pun memohon kepada istri yang memiliki pabrik roti. Wahai Nyonya, berilah aku pinjaman roti ya Allah, untuk ngasih makan suamiku. Lalu sang istri pemilik pabrik roti pun menjawab, aku tidak mau memberikan kepadamu, dan pergilah secepatnya sebelum suamiku tahu keadaanmu. Lalu Dewi Rahma pun memohon lagi, sungguh aku memerlukan roti itu, tolonglah. Akhirnya sang istri yang memiliki pabrik roti pun menjawab, kalau kamu ingin mendapatkan roti, maka tukarkanlah rotiku dengan rambutmu.
Akhirnya walaupun hatinya berat, Dewi Rahma mengizinkannya. Alkisah rambut Dewi Rahma panjang terurai indah, yang disenangi dan dikagumi oleh Nabi Ayub alaihissalam. Lalu ibu yang memiliki pabrik roti pun mengambil gunting, lalu digunting rambut Dewi Rahma dan diganti dengan 4 potong roti. Lalu ibu yang memiliki pabrik roti segera mengambil gunting dan diguntinglah rambut Dewi Rahma yang panjang indah itu diganti dengan 4 potong roti. Akhirnya Dewi Rahma pun pulang. Setelah pulang sampai ke tempatnya, maka Nabi Ayub alaihissalam menatap Dewi Rahma. Ada yang lain. Wahai Dewi Rahma, apakah engkau telah menjual dirimu dengan menggantikan beberapa roti? Lalu Nabi Ayub salam memohon sama Allah, ya Allah, seandainya aku nanti sehat, aku akan memukul Dewi Rahma sebanyak 100 kali jilidan atas perbuatannya. Lalu Dewi Rahma pun berkata, wahai suamiku, aku tidak menjual diri. Aku hanya menukar rambutku dengan 4 potong roti untukmu. Lalu Nabi Ayub alaihissalam mengambil rumput-rumput dan diikat. Setelah diikat, maka untuk memukul Dewi Rahma sebanyak 100 kali pukulan. Dengan ini maka terasa legalah Nabi Ayub alaihissalam. Setelah itu Dewi Rahma pun berkata, wahai suamiku, jangan khawatir, rambutku akan tumbuh kembali, bahkan lebih cantik daripada yang semula. Alkisah, Dewi Rahma pun bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, wahai suamiku, berdoalah kepada Allah atas kesembuhannya. Lalu Nabi Ayub alaihissalam bertanya, wahai istriku, berapa lamakah kita dulu mengalami kebahagiaan? Wahai suamiku, kita dulu pernah berbahagia selama 80 tahun. Lalu berapa lamakah aku menderita sakit? Lalu sang istri pun menjawab, kita sudah merasakan sakit 18 tahun. Lalu Nabi Ayub alaihissalam menjawab, wahai istriku, aku malu berdoa kepada Allah karena rasa sakit yang aku derita. Karena rasa sakit yang aku derita hanya 18 tahun. Sementara nikmat yang aku dapatkan sudah 80 tahun. Jadi aku malu, wahai Dewi Rahma. Aku malu. Karena nikmatnya jauh lebih banyak ketimbang sakit yang aku derita. Akhirnya seluruh tubuh Ayub alaihissalam habis dimakan ulat-ulat. Bahkan ulat yang jatuh sama Nabi Ayub diambil, dimasukkannya kembali ke dalam tubuhnya sambil berkata, wahai ulat, makanlah rezeki yang Allah berikan kepadamu. Diambil lagi yang jatuh-jatuh, dimasukkannya ke dalam tubuhnya. Sampai seluruhnya daging-daging di badan Nabi Ayub habis. Seandainya badan Nabi Ayub, tubuh depannya atau perutnya kena sinar matahari, maka akan tembus ke belakang. Begitulah kurusnya Nabi Ayub alaihissalam. Setelah itu maka ulat-ulat pun bingung, karena seluruh dagingnya telah habis, tidak ada lagi makanan. Lalu ulat dengan ulat berkelahi, siapa yang kalah itu yang dimakan, siapa yang kalah itulah yang dimakan. Akhirnya ulat dengan ulat saling memakan. Lama-lama habislah ulatnya, tinggal 2 ekor.
Lalu ulat 2 ekor pun, yang satu mengejar ke bawah dan menggigit hati Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang satu lagi lari ke atas menggigit lidah Nabi Ayub alaihissalam. Karena 2 ulat itu sudah menggigit hati dan lidahnya, barulah Nabi Ayub alaihissalam mau berdoa. Dalam doanya, Nabi Ayub sangat sederhana. Apa doa Nabi Ayub? Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa kemelaratan, sedang Engkau lebih pengasih dari segala pengasih. Itulah doa Nabi Ayub alaihissalam. Doanya sangat sederhana. Dia tidak langsung terus serang, sembuhkanlah aku dari rasa sakit dan hilangkanlah dari segala penyakit. Tidak seperti itu. Nabi Ayub hanya berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa kemelaratan, sedang Engkau lebih pengasih dari segala pengasih. Artinya apa? Artinya bahwa Nabi Ayub tidak putus asa. Nabi Ayub tidak menyerah ketika dalam keadaan sakit, miskin. Tidak. Nabi Ayub hanya mengatakan isi hatinya kepada Allah. Seolah-olah Nabi Ayub berkata, ya Allah, seandainya hati ini dimakan, maka aku akan berhenti untuk bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, seandainya lidahku dimakan oleh ulat, maka aku akan berhenti untuk berzikir kepadamu. Jadi berhenti untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Hanya itu aja. Akhirnya doa Nabi Ayub diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ulat yang menggigit lidah dan hati Nabi Ayub dijatuhkan oleh Allah. Yang satu dijatuhkan ke dalam air, maka menjadi lintah dan bermanfaat untuk mengobati orang sakit. Dan yang satu lagi, ulatnya dijatuhkan ke tanah dan terbang menjadi lebah yang madunya bermanfaat untuk manusia. Itulah asal mula lintah dan lebah. Setelah itu malaikat Jibril turun ke bumi dan berjumpa dengan Nabi Ayub alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Ayub alaihissalam. Lalu malaikat Jibril bertanya, wahai Nabi Ayub alaihissalam, kedatangan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi 2 buah-buahan delima. Makanlah. Lalu 2 buah delima itu dimakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Setelah dimakan, Jibril berkata, berdirilah dengan izin Allah. Lalu Nabi Ayub pun dapat berdiri tegak. Setelah berdiri tegak, wahai Ayub, hentakkanlah atau pukullah bumi ini dengan kaki kananmu. Lalu dihentakkan kakinya dengan kaki kanannya, maka terpancarlah mata air yang hangat. Lalu Nabi Ayub pun mandi. Setelah itu, pukullah atau hentakkanlah kaki kirimu ke dalam tanah atau ke dalam bumi. Lalu dihentakkannya, maka keluarlah mata air yang sejuk. Lalu diminum. Setelah itu maka Nabi Ayub alaihissalam tubuhnya berubah seperti semula, sempurna, dan mukanya bercahaya lebih tampan dari semula, dan cahayanya lebih terang daripada cahaya bulan purnama. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga dapat menjadikan contoh untuk kita semua. Bagi yang miskin, contohlah Nabi Ayub. Biarpun miskin, dia sabar, tidak putus asa. Sebagai orang kaya, contohlah Nabi Ayub alaihissalam. Walaupun kaya, tidak sombong, tidak kikir, tapi dermawan. Sebagai orang yang menjalani sakit parah di rumah sakit atau di mana saja, contohlah Nabi Ayub. Walaupun dia sakit, dia tidak mengeluh. Dia sabar dan tabah. Karena dengan adanya sakit,
maka Allah ampuni semua dosa-dosanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.